Pak Arya mau minum apa? Tanya Rohmi saat keduanya berjalan masuk ke ruang tamu. Pak Arya mempercepat jalannya, sehingga langkah Rohmi bisa ia iringi. Pria itu menarik wanita berkacamata itu. Aku minum ini saja, Ning, jawab Pak Arya seraya meraihnya. Pak, antara ada yang lihat. Jangan begini, Pak, ucap Rohmi agak takut. Rohmi jujur takut dengan kenekatan Pak Arya itu. Kalau nggak mau ada yang melihat, tutup saja pintunya. Toh suamimu sudah pergi, bisik Pak Arya. Iya, Pak, tapi lepes, jawab Rohmi. Pak Arya tersenyum sambil melepas wanita yang berbusana muslimah lengkap itu. Pak Arya sepertinya yakin kalau Rohmi sudah tunduk padanya, dan benar dugaan Pak Arya. Rohmi terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri. Wanita cantik itu memastikan keadaan sekitar. Rohmi menutup pintu dan menguncinya. Pagi ini ia tahu, suaminya sedang mengajar di kota, dan pastinya pulangnya malam. Inilah cerita selengkapnya. Suara azan subuh terdengar sayup-sayup dari kamar Bu Marini. Wanita setengah baya itu perlahan bangun dari tidurnya. Ia tersenyum menutupi Adi yang masih tidur pulas. Adi, kamu memang pemuda bandel. Benar-benar malam yang indah. Bahkan lebih indah dari malam pertamaku bersama almarhum bapakmu, sayang. Bisik hati Bu Marini yang perlahan memberikan tanda kasih sayangnya di wajah ganteng dan manis Adi. Bu Marini kaget saat kedua tangan Adi melingkar. Ternyata Adi sudah bangun. Maaf, sayang, kamu pasti terbangun gara-gara ibu, ucap Bu Marini lembut. Gak apa-apa ibuku sayang. Oh iya, kita berangkat ke desa sebelah jam berapa? Tanya Adi seraya menarik Bu Marini merapat. Entah kenapa, Bu Marini merasa kalau perhatian Adi bukan seperti perhatian anak ke ibunya. Perhatian seorang pria ke kekasihnya. Terserah kamu sayang, jawab Bu Marini sambil merebahkan kepalanya ke Adi. Pemuda itu perlahan membelai rambut panjang hitam Bu Marini. Kedua insan beda usia, beda status itu pun kembali tenggelam dalam lautan api asmara. Perlahan Bu Marini memulainya seraya berkata, sayang, ibu harap kamu bisa merahasiakan hubungan kita ini. Ibu takut, ucap Bu Marini. Tenang saja sayang, aku pasti merahasiakannya, jawab Adi tegas. Adi, kamu tuh selalu panggil ibu sayang. Kalau ada orang yang dengar pasti curiga, ujar Bu Marini, yang tak bosan memberikan tanda sayangnya ke wajah ganteng Adi. Kalau ada orang atau tetangga, aku akan manggil ibu. Tapi kalau berdua begini, aku akan selalu memanggil sayang. Bu Marini, say, jawab Adi tersenyum penuh arti. Bu Marini bergetar saat ia mencoba menatap mata anaknya itu. Sayang, aku mau lagi, aku kangen seperti yang semalam, bisik Adi ke ibunya. Mendengar itu, Bu Marini tersipu. Masak baru? Semalam sudah kangen? Pinter, ngegombal kamu ini, jawab Bu Marini sambil mencubit pinggang Adi manja. Hehe, lihat tuh. Lihat sayang, sudah siap lagi kan sayang? Ucap Adi sambil menunjuknya. Bu Marini hanya tersenyum tipis. Wanita berkulit kuning itu terlihat gelisah saat melihatnya, seakan memanggilnya agar melakukan sesuatu. Bu Marini perlahan memberanikan dirinya untuk memberikan apa yang Adi inginkan di pagi itu. Sayangku, ucap Adi. Pemuda itu merasa begitu senang saat Bu Marini mulai berani bersikap. Melihat itu, Adi langsung tersenyum lebar. Bu, teruskan sayang, ucap Adi. Berharap, iya sayang, tapi kamu juga jangan diam saja, rajuk Bu Marini. Adi pun segera bergerak, sehingga keduanya pun sama-sama semakin terombang-ambing. Penuh kebahagiaan Adi. Sekarang saja ya sayang, ucap Bu Marini yang langsung naik dan mengarahkannya. Bu Marini
pun kembali melayang seperti semalam sayang. Ibu sepertinya akan semakin suka seperti ini, ucap Bu Marini, yang tak kuasa diam. Adi tersenyum senang, karena telah mampu membuat Bu Marini bahagia luar dalam. Bu Marini mulai bergerak. Dia berpikir kalau dengan cara itu dia akan bisa mengalahkan Adi dengan cepat. Tapi Bu Marini salah memprediksi. Ternyata malah dia sendiri yang sepertinya akan segera terkalahkan. Sayang, ibu sampai, ucap Bu Marini, seraya merapat. Tetapi Adi juga tak bisa membendungnya. Bu aku juga, bisik Adi. Kedua insan itu pun terlihat bernafas dengan tidak beraturan setelah mencapainya bersama-sama. Keduanya terdiam. Bu Marini sudah tak peduli akan resikonya. Bagi wanita itu, kebahagiaan yang diberikan Adi lebih dari segalanya. Siangnya Bu Marini dan Adi ke desa sebelah untuk mengurus usaha penggilingan berasnya. Wanita setengah baya itu berdesir tatkala mengingat kejadian semalam. Sungguh kejadian yang tak pernah ada di nalarnya sebelumnya. Bu Marini terkadang cemburu saat banyak gadis terlihat mencuri pandang sama Adi. Ia yakin gadis-gadis itu kagum dengan ketampanan anaknya. Perlahan ia bangga dengan dirinya. Walau usiaku tak muda lagi, tapi aku yakin Adi lebih menyukaiku. Karena aku yakin aku lebih cantik. Dan aku juga masih bisa membuatnya bahagia. Buktinya semalam dan pagi tadi. Bu Marini pikirannya melayang kemana-mana. Bu Marini mencoba bersikap wajar. Tetapi tetap saja ia tak suka saat Adi sering dilihat. Dan beberapa gadis cantik sesekali tersenyum pada Adi. Duh, aku kok cemburu. Adi itu anakku sendiri. Aku tak seharusnya begini. Perlahan kata hatinya. Terusik. Lamunan Bu Marini ambiar saat ada suara memanggilnya. Bu Marini sudah lama, tanya seorang wanita berjilbab cantik berkacamata itu. Hei Rohmi. Duh, kamu tuh. Padahal tiap minggu aku kesini, tapi aku kok jarang ketemu, jawab Bu Marini, sambil bersalaman dan bercipika-cipiki. Rohmi adalah teman karibnya. Karena kealiman dan kecantikannya, akhirnya temannya itu diambil menantu oleh pemilik pondok. Keduanya mengobrol kesana kemari mengobati rindu. Aku iri sama kamu Marini, anakmu itu ganteng banget. Kamu memang wanita yang hebat, ucap Rohmi pada Bu Marini. Makanya cepat punya anak, jawab Bu Marini. Mungkin itu yang kurang dari hidupku Marini, ucap Rohmi menghela napas. Melihat raut wajah sedih dari Rohmi, Bu Marini merasa gak enak. Memang Rohmi belum dikarunia anak, walau usia pernikahannya sudah 20 tahun lebih. Akhirnya Bu Marini mengalihkan pembicaraan agar Rohmi tak bersedih. Setelah puas bercakap sama Bu Marini, Rohmi pun pamit. Malam itu seperti biasa, hujan deras turun di kawasan pondok itu. Di sebuah rumah terlihat seorang wanita berkacamata melamun di ruang tamu. Mas, kenapa kamu terlalu sibuk dengan pengajianmu? Aku sebagai istrimu butuh kamu mas. Keluhan, kecewa, terdengar lirih dari Rohmi. Rohmi sadar kalau suaminya adalah penerus pondok itu. Jadi tak heran kalau suaminya jarang di rumah. Suaminya sangat aktif sebagai pengajar. Belum lagi ia juga mengajar di beberapa kampus di kota. Jadi suami istri itu jarang ngobrol. Ketika suaminya pulang, pasti sudah kecapaian beraktivitas. Rohmi ingat pertemuannya dengan Bu Marini tadi siang. Ia iri karena temannya itu sudah mempunyai keturunan. Boro-boro punya anak, kan suamiku saja jarang memberiku nafkah batin. Desah kecewa kembali terdengar lirih darinya. Rohmi kembali jatuh ke dalam lamunannya di remangnya malam yang sepi dan sunyi. Sesunyi hatinya. Beberapa hari kemudian, Rohmi jatuh saat mau mengajar. Wanita cantik berwajah oval itu meringis kesakitan. Dengan tertatih ia pun pulang. Suaminya terlihat bingung. Ia tak tahu apa yang harus ia perbuat. Akhirnya ia mendapatkan
Saran dari abahnya untuk memanggil tukang urut tulang, keluarga besar pemilik pondok itu pun berdatangan menjenguk Rohmi yang harus berbaring. Sehabis asar, Rohmi masih berbaring. Ia kaget saat suaminya datang bersama seorang pria setengah baya. "Mi, ini Pak Arya. Dia ahli mijit Mi, kaki Umi, biar cepat sembuh," ucap suaminya. Pria itu tersenyum sopan padanya. Pak Arya duduk di pinggiran tempat tidurnya. Pria setengah baya itu perlahan memegang kaki wanita berjilbab putih tersebut. "Gus, bolehkah saya mengecek kaki istrimu?" Terdengar suara dari pria berkumis tebal itu. "Silahkan Pak." "Oh iya Mi, aku harus ngajar." "Pak Arya, kalau sudah selesai biar santri saya yang mengantar ya," ucap suaminya seraya bergegas pergi. Rohmi terlihat kecewa sama kelakuan suaminya. Sudah tahu istrinya sakit, malah ditinggal. Bisik hatinya dongkol. Wanita itu terlihat kesal. Bagaimanapun, ia butuh perhatian. "Maaf Ning, saya akan mulai memijit," ucap Pak Arya sopan. Rohmi kaget. Buru-buru ia menjawab, "Ayah ke satu, ya ke satu." "Ya Pak, nggak usah panggil saya Ning, saya sama. Karena saya juga warga biasa," ucap Rohmi. "Ya nggak sama lah, wong Ning ini kan istri yang punya pondok ini," jawab Pak Arya sambil memijit kaki. Rohmi pelan. "Panggil saja aku Rohmi Pak," ucap. Rohmi yang mulai merasakan tangan Pak Arya, yang mulai berusaha menyembuhkan sakitnya. "Maaf Ning, ini agak sakit, tapi kalau pas, pasti akan enakan," ucap Pak Arya, seraya terus memijit titik kakinya yang terkilir. "Pelan-pelan Pak," rintih Rohmi, saat merasa kakinya sakit. Usia Pak Arya memang sudah 52 tahun, tapi tenaga Pak Arya masih kuat di kakinya. Sekilas wanita yang genap berusia 41 tahun bulan Februari ini, melihat pemijitnya. Ia merasa wajah Pak Arya terlihat seram, apalagi kulitnya yang hitam. Belum lagi kumis hitamnya membuat Pak Arya terlihat sangar. Pijitan Pak Arya intens di kakinya. "Biar tidak kaku ototnya, yang agak atas tak pijat juga ya," pinta Pak Arya. Rohmi hanya mengangguk tanda setuju. "Gus, pasti bahagia punya istri secantik Ning," ucap Pak Arya penuh kekaguman. Rohmi kaget mendengar kata-kata Pak Arya. Abis saja bapak ini, buktinya suamiku pergi saat aku sakit begini Pak, jawab Rohmi jujur. Entah kenapa Rohmi langsung menjawab seperti itu. "Kalau aku jadi Gus, mungkin aku nggak mau keluar dari kamar ini Ning," canda Pak Arya. Rohmi kaget dengan candaan Pak Arya itu, yang sungguh berani. Semua orang tahu status Rohmi, jadi warga desa di sekitarnya pasti sungkan padanya. "Bisa saja Pak Arya ini," jawab Rohmi tersipu, membuat kecantikannya terlihat semakin terpancar. Rohmi walau jarang memakai lipstik dan bedak saat keluar rumah, tetaplah wanita yang menonjol kecantikannya, khas wanita desa. Melihat wanita yang ia pijit tak marah dengan kata-katanya, membuat Pak Arya pun berseri. "Ning tolong berbalik, biar saya mudah mijatnya," pinta Pak Arya. Rohmi mengiyakan ucapan pria yang penuh wibawa itu. Wanita berjilbab putih itu berbalik. Spontan mata Pak Arya tak berkedip. Melihat itu, Pak Arya merasa kalau perewangannya pun bergerak tak menentu, seperti yang minta jatah. Sejenak Pak Arya melirik keluar kamar. Ia takut ada yang melihatnya saat memijat Rohmi. Saat merasa aman, ia pun tersenyum. Lalu tangannya bergerak. Semakin leluasa. "Ning pasti nggak pernah dipijit? Otot-ototnya kaku semua," tanya Pak Arya mulai melancarkan misinya. "Iya Pak, baru kali ini saya dipijit. Itu pun karena saya terkilir," jawab Rohmi yang mulai merasakan hal yang aneh. Saat pijitan Pak Arya semakin beraturan, Rohmi entah kenapa diam saja saat mengetahui hal itu. Bulu kuduk wanita itu perlahan meremang.
Pak Arya memang sangat berpengalaman. Sudah banyak wanita pelanggannya yang tak keberatan memberikan bonus. Pria itu memang tahu titik lemah seorang wanita. Jadi tak heran, Rohmi mulai merasa nyaman dengan ulahnya. "Sudah punya anak berapa, Ning?" tanya Pak Arya. "Masih belum punya anak saya, Pak," jawab Rohmi pelan. "Pantesan masih bagus begini, lah belum pernah turun mesin," ucap Pak Arya. Rohmi menoleh kaget. Ia tak menyangka pria itu berani seperti itu. Walau tahu Pak Arya sangat kurang sopan padanya, tapi entah kenapa Rohmi masih saja diam. Bahkan wanita itu merasa semakin romantis. Mengetahui ada peluang bagus, Pak Arya pun semakin berusaha meluluhkan iman Rohmi. Dan anehnya, Rohmi lagi-lagi menurut saja dengan apa yang disuruh oleh Pak Arya. Wanita cantik alim itu tahu kalau perbuatan itu tak sepantasnya. Bahkan itu dosa, apalagi yang bersamanya itu bukan suaminya. Walau itu pengobatan, tapi yang sakit kan kakinya, bukan yang lainnya. Rohmi seakan terhipnotis oleh suara tegas pemijat yang dibawa suaminya itu. Apalagi ada rasa penasaran, Pak Arya semakin di atas angin. Rohmi semakin kaget saat Pak Arya sudah semakin jauh dalam melangkah. Pak, jangan begitu, ucap Rohmi yang perasaannya semakin tak menentu. "Tenang, Ning, suamimu nggak ada kok, di depan rumah juga aman," ucap Pak Arya terlihat tenang. Jangan Pak," jawab Rohmi. "Sudah kamu nurut saja, kamu pasti akan senang," ucap Pak Arya, membuat Rohmi bingung tak karuan. Di satu sisi ia tahu perbuatan itu sangat dilarang, tapi di sisi lain ada rasa penasaran yang semakin mendera. Karena yang dilakukan Pak Arya itu tak pernah ia dapatkan dari suaminya. Merasa situasi mendukung, Pak Arya menarik Rohmi hingga ke pinggir spring bed yang tiap malam ia gunakan bersama suaminya. "Ning, berbaliklah," ucap Pak Arya. Dan entah kenapa, Rohmi lagi-lagi menuruti perintah Pak Arya yang baru ia kenal itu. Pak Arya pun langsung jongkok. Pak Arya sangat yakin kalau Rohmi wanita yang sangat rajin merawatnya. Senyuman Pak Arya terlihat penuh keinginan. Pria itu tak mau berlama-lama. Ia ingin wanita cantik dan alim di depannya itu segera mendapatkan. "Hesenong, kesempatan seperti ini tak mungkin aku temui lagi," pikir Pak Arya yang langsung memulainya. Yang membuat Rohmi kaget dan bersuara, "Pak, diapakan itu?" tanya Rohmi terdengar jelas. "Setet, jangan kencang-kencang suaramu, Ning, takut ada yang mendengar," ucap Pak Arya, yang kembali meneruskan aksinya itu. Wanita itu pun sadar. Rohmi segera menutup mulut dengan tangannya, agar suaranya tak terdengar dari luar kamar. Melihat wanita cantik berkacamata itu, sudah lupa segalanya. Pak Arya pun ingin segera menyempurnakan misinya itu. Dengan sedikit tergesa-gesa, Pak Arya pun mempersiapkan segala sesuatunya Rohmi. Hanya bisa terpana saat melihat yang dipamerkan oleh Pak Arya, karena Rohmi belum pernah melihat yang sebagus itu. Rohmi memejamkan mata saat Pak Arya mendekatkannya. Perasaan Rohmi tak karuan ketika itu. "Tenang, Ning, aku jamin kamu pasti suka," bis Pak Arya penuh kemenangan. Walaupun Rohmi berkata tidak, tapi pergerakannya malah sebaliknya. Sehingga usaha pria setengah baya itu pun membuahkan hasil. "Ning, kamu adalah wanita yang paling cantik yang pernah bersamaku." Pak Arya memberikan pujiannya untuk wanita yang sebentar lagi masuk ke daftar perangkap tipu muslihatnya itu. Rohmi memerah pipinya saat mendengar pujian Pak Arya. Walau wajahnya sangar, tapi Pak Arya sepertinya tahu apa yang diinginkan oleh wanita seperti Rohmi. Semakin lama Rohmi pun semakin menyadarinya kalau apa yang tadi dikatakan Pak Arya itu
benar-benar terbukti. Rohmi benar-benar merasa bahagia, tidak seperti saat bersama suaminya. Rohmi tak menyangka bahwa dia bisa berbuat yang seperti ini, apalagi sama pria yang baru ia kenal. "Ning, apa kamu suka?" bisik Pak Arya. "Suka, Pak Kak," sahut Rohmi mulai manja. "Suamimu pulang jam berapa, Ning?" tanya Pak Arya. "Sebelum maghrib, Pak," jawab Rohmi seraya memandang wajah sangar Pak Arya. Pak Arya tersenyum penuh kemenangan. "Sejam lagi, cukup untuk memberikan kamu kebahagiaan itu, Ning," ucap Pak Arya yang semakin bersemangat. Rohmi pun membalasnya dengan penuh keikhlasan. Entah berapa kali keduanya berhasil sampai di puncak. Keduanya benar-benar bahagia dengan apa yang mereka dapatkan di sore itu. "Ning, aku sangat bahagia sekali hari ini," ucap Pak Arya ketika keduanya sudah menyudahinya. "Saya juga bahagia, Pak. Belum pernah saya sebahagia ini," sahut Rohmi. "Apakah Ning bersedia kapan-kapan mengulangnya?" tanya Pak Arya penuh harap. "Saya mau, Pak, tapi sepertinya itu tidak mungkin," jawab Rohmi terlihat sedih. "Jangan sedih begitu sayang, biar Bapak atur, pasti akan kita dapatkan kesempatan itu," ucap Pak Arya dengan penuh percaya diri. "Bagaimana caranya, Pak?" tanya Rohmi penasaran. "Sudah serahkan itu sama Bapak, tapi kamu beneran mau kan?" tanya Pak Arya memastikan. "Iya, Pak," sahut Rohmi seraya tersenyum dengan manisnya. Akhirnya Pak Arya pun pamit pulang. Dengan berat hati Rohmi menyaksikan kepergian pria setengah baya yang telah memberikan kebahagiaan, seperti yang selama ini dia idam-idamkan. Rohmi tidak menyangka kalau Pak Arya ternyata mampu memberinya apa yang selama ini tidak pernah dia dapatkan bersama suaminya. Setelah kejadian itu berselang 3 hari, Rohmi merasa begitu rindu dengan Pak Arya, tetapi dia tentunya tidak bisa menemui pria setengah baya itu begitu saja. Pada saat dia tengah melamun itu, tiba-tiba saja terdengar suara salam dari depan pintu rumahnya. Wanita berjilbab itu pun bergegas ke ruang tamu. "Waalaikumsalam," ucapnya sambil membuka pintu rumahnya. "Dek!" Jantung Rohmi berdetak kaget, karena Pak Arya sudah berdiri di depannya. "Pak Ake, Arya," ucap Rohmi tak percaya. "Iya, Ning, tadi suami kamu ke rumahku. Ia bilang kalau aku disuruh mengontrol, takut kakimu masih sakit," jawab Pak Arya sambil tersenyum penuh arti. Seandainya Rohmi belum mengenal Pak Arya, pastinya ia akan takut. Saat berjumpa, wajah Pak Arya yang agak seram membuat wanita itu bergidik. Tapi saat ia ingat kejadian 3 hari itu, Rohmi langsung salah tingkah. Bagaimanapun Pak Arya telah membawa dirinya ke alam lain yang sangat membahagiakannya. "Ning, kok ngelamun? Apakah Kining sudah enakan?" tanya Pak Arya. Iya Pak, kakiku sudah enakan," jawab Rohmi. Ia tak bisa menutupi wajahnya yang memerah, karena ia ketahuan melamun. "Kalau sudah enakan, berarti nggak usah dipijit lagi. Kalau begitu aku pamit pulang saja," ucap Pak Arya dengan tenang. Jangan Pak, kalau suamiku menyuruh Bapak datang, ya seharusnya Bapak masuk dulu," jawab Rohmi. Seharusnya ia tak menahan pria itu. Tapi entah kenapa, Rohmi ingin Pak Arya lebih lama dekat dengannya. "Mari Pak," masuk ajak Rohmi mempersilahkan. Pak Arya tersenyum. Dan entah kenapa Rohmi mencoba membalas tatapan pria yang bukan muhrimnya itu. Tatapan keduanya bertemu. Dan sebuah sanjungan terdengar dari Pak Arya. "Ning, kamu memang wanita tercantik yang pernah aku lihat." Rohmi tersenyum. Lempat, ia tak menyangka Pak Arya bisa seberani ini kepadanya. "Sudah tahu aku istri orang yang sangat dihormati dan disegani di desa ini. Pak Arya malah menggombaliku. Pria ini memang pemberani," bisik hati Rohmi kagum. "Pak Arya mau minum apa?"
Tanya Rohmi saat keduanya berjalan masuk ke ruang tamu. Pak Arya mempercepat jalannya, sehingga langkah Rohmi bisa ia iringi. Pria itu menarik wanita berkacamata itu. "Aku minum ini saja, Ning," jawab Pak Arya seraya meraihnya. Pak, antara ada yang lihat, jangan begini Pak," ucap Rohmi agak takut. Rohmi jujur takut dengan kenekatan Pak Arya itu. "Kalau nggak mau ada yang melihat, tutup saja pintunya. Toh suamimu sudah pergi," bisik Pak Arya. "Iya Pak, tapi lepas dulu," jawab Rohmi. Pak Arya tersenyum sambil melepas wanita yang berbusana muslimah lengkap. Itu, Pak Arya sepertinya yakin kalau Rohmi sudah tunduk padanya. Dan benar dugaan Pak Arya, Rohmi terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri. Wanita cantik itu memastikan keadaan sekitar. Rohmi menutup pintu dan menguncinya. Pagi ini ia tahu, suaminya sedang mengajar di kota, dan pastinya pulangnya malam. "Memang, kamu wanita pujaan kuning, sudah cantik, pinter lagi," ucap Pak Arya yang langsung menarik Rohmi. "Pak, Kak," ucap Rohmi sahdu saat wajah cantiknya dihujani tanda kasih sayang oleh pria yang pantas jadi bapaknya itu. Hari itu Rohmi merasa sangat senang, karena bisa bertemu dengan Pak Arya lagi. "Ning, aku kangen," ucap Pak Arya. "Rohmi juga kangen Pak," sahut Rohmi dengan suara lembut. Akhirnya Pak Arya pun menuntun Rohmi menuju ke kamar, tetapi kali ini tanpa basa-basi, memijat kakinya yang terkilir, seperti 3 hari yang lalu. Tetapi hari itu, mereka berdua langsung berusaha mengobati rasa kangen yang melanda. Sungguh beruntung sekali Pak Arya itu ya. Tapi tunggu dulu, tentunya Rohmi kan juga beruntung ya. Coba menurut kalian, siapa yang beruntung? Semoga semuanya terhibur. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe.